anak-anakku kelas 7. Ya, kita akan belajar pelajaran agama bersama kalian tentunya dengan judul Allah adalah kasih. Allah adalah kasih sebenarnya sebagian pembahasan yang ada di bab 1 dan nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan yang ada di bab 2. Nah, anak-anak, kita tahu bersama bahwa di dalam pelajaran agama pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar tentang Allah itu Maha Pengampun. Nah, oleh karena itu, kenapa Allah itu Maha Pengampun? Buktinya apa sih? Dan kenapa Allah itu adalah kasih? Yuk, mari kita perhatikan slide berikut. Nah, bukti bahwa Allah adalah kasih yang paling pertama kita ketahui adalah manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, anak-anak, dalam proses penciptaan kita ketahui bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki sifat yang baik, yang mulia sama seperti Allah, yang memiliki hal-hal yang positif yang sama seperti Allah yang ada pada diri kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui pertama. Yang selanjutnya adalah Allah berinisiatif berdamai dengan manusia berdosa. Kamu sudah ketahui bahwa kita atau nenek moyang kita telah jatuh dalam dosa. Nah, bukti bahwa Allah mengasihi kita adalah Allah itu anak-anak berinisiatif untuk berdamai dengan manusia, dengan kita-kita ini loh yang berdosa. Allah itu benar-benar memperhatikan kita ciptaannya yang paling mulia ini. Nah, yang ketiga adalah Yesus merupakan bukti nyata kasih karunia Allah. Nah, ini poin yang paling penting yang harus kita ketahui dan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi seperti apa dan kenapa sih Yesus itu yang menjadi bukti nyata dalam kasih karunia Allah. Nah, anak-anak, kita mau flashback nih ke bapak leluhur kita, iman mereka dulu seperti apa. Apakah lewat bapak leluhur ini kasih Allah itu sudah terbukti? Yuk kita saksikan. Yang paling pertama adalah tokoh Adam dan Hawa. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa memang karya Allah itu sungguh-sungguh luar biasa di awal penciptaan Tuhan, bahkan sampai di akhir penciptaan Tuhan. Nah, sebagaimana mereka nenek moyang kita ini Adam dan Hawa, dan karyanya berlanjutlah sampai yang berikutnya adalah Abraham. Nah, Abraham anak-anak, tentu kamu sudah ketahui, Abraham selalu kita ingat sebagai bapak orang beriman karena ketaatannya, karena kesalehannya kepada Allah, karena kebaikannya dia diuji oleh Allah dan dia ditetapkan sebagai bapak beriman. Nah, yang ketiga adalah Ishak. Nah, Ishak kita ketahui kalau bapaknya saja sudah baik, nah apalagi anaknya ya. Nah, sama seperti kamu, kalau misalnya orang tua kita sudah baik, ya jelas kita anaknya juga pasti akan menjadi anak yang baik. Nah, Ishak juga seperti itu anak-anak. Ya, dia memiliki pribadi yang sangat baik, setia seperti ayahnya, menyembah Tuhan, bahkan taat kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya masih dengan bapak leluhur juga. Kita akan melihat bagaimana perjalanan berikutnya, yaitu Yakub. Nah, Esau dan Yakub, tapi kita akan membahas tentang Yakub saja. Nah, itu Yakub yang selalu menjadi tokoh memaafkan, terus kemudian mau datang berdamai dengan saudaranya. Terus yang berikutnya adalah tokoh para hakim yang ada dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, yang digunakan oleh Tuhan sebagai pengingat saat itu. Mereka ini adalah hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan sebagai pengingat bahwa ketika bangsa-bangsa saat itu melakukan salah atau berdosa kepada Tuhan. Nah, nama-nama ini tidak perlu kamu hafal, kamu cukup tahu saja ya. Next, yang keenam adalah anak-anakku tentang raja-raja. Nah, anak-anak, kita sangat sering mendengarkan tentang para raja ini, baik itu Daud, Salomo, Yerobeam, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi juga ikut kita bahas. Nah, jadi raja-raja ini, nabi ini merupakan sejarah iman bapak leluhur kita yang menggambarkan bahwa Allah itu kasih, Allah itu berkarya dalam mereka anak-anak. Bahkan bukti yang paling real, yang paling nyata adalah lewat Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang ingin kamu tanyakan, catat dulu ya. Yuk kita pindah ke penjelasan berikutnya. Wow, sekarang kita sudah melihat salib. Nah, tentunya kita akan semakin dalam nih anak-anak mempelajari tentang karya penyelamatan Allah. Nah, di bab 2 ini kita akan melihat lebih detail lagi Allah itu mengorbankan Yesus Kristus atau Yesus ini sebagai juru selamat kita.
beberapa simbol yang mengingatkan kita dan tentang perjalanan Yesus, tentang karya Yesus yang sudah diberikan bagi kita. Mungkin kita akan melihat yang pertama mungkin cambuk. Nah, anak-anak, cambuk ini bagi tentara Romawi saat itu ini memang digunakan bagi budak atau bagi orang-orang yang memang di situ sangat hina dan disiksa saat itu. Nah, terus yang kedua ada paku. Nah, paku di sini yang sebagai salah satu simbol yang kita ingat memaku tangan dan kaki Yesus. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga mahkota duri. Terus yang keempat adalah salib. Mahkota duri ini anak-anak tidak terbuat dari mungkin bunga, enggak. Nah, tapi itu memang dari salah satu jenis pohon yang memang berduri, dan itu memang dibuat untuk melukai Yesus saat itu sebagai simbol di situ. Nah, terus kemudian adalah salib. Salib yang kalian ketahui adalah sebagai simbol bahwa hanya orang terkutuk sajalah yang sampai disalibkan dan dihukum mati. Nah, anak-anak, ini gambarnya seperti ini, contohnya mahkotanya seperti ini dan salib Yesus pikul dalam perjalanannya sampai ke bukit Golgota seperti itu. Nah, kamu bisa bayangkan bagaimana hebat dan berkorbannya Yesus untuk kita ya. Boleh sambil direnungkan sejenak. Wah, Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Ya anak-anak, ya kenapa harus Yesus ya yang dikorbankan ya? Kenapa dong? Nah, kenapa enggak hewan saja, atau kenapa enggak tumbuh-tumbuhan saja seperti mungkin Kain dan Habel saat itu memberikan kurban persembahan. Nah, anak-anak, yang perlu kamu ketahui adalah Yesus itu adalah Mesias, anak-anak, yaitu yang diurapi atau yang menjadi juru selamat. Jadi salah satu memang yang kamu ketahui adalah Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada Mesias yang akan membawa manusia atau orang percaya itu diselamatkan, dikeluarkan dari belenggu dosa dan kesengsaraan, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, terus yang kedua, Yesus itu adalah Immanuel, anak-anak. Nah, Immanuel yang dimaksud adalah Allah menyertai kita, itu arti secara harafiahnya. Terus kemudian Immanuel di sini juga dikatakan bahwa jaminan perlindungan atas kuasa Allah pada saat menghadapi bahaya. Jadi ya Yesus itu ya memang Immanuel, adalah sebuah jaminan untuk melindungi kita atau menghubungkan kita dengan Allah. Nah, tadi Yesus itu adalah Mesias yang diurapi oleh Allah sendiri dan juru selamat kita. Nah, sudah jelas ya tentunya ya bahwa kenapa harus Yesus. Ya jelas, Yesus adalah juru selamat yang sudah dinubuatkan. Yang kedua, selain dinubuatkan, Yesus juga datang ke dunia bahkan menyertai kita, seperti itu. Next, bisa disimpulkan seperti ini anak-anak. Jadi harus di dalam Yesus, karena apa? Karena janji dan nubuatan Allah, dan Yesus sang Mesias ini bukan tanpa alasan. Artinya bahwa semuanya sudah diatur sedemikian rupa untuk menyelamatkan atau mengingat bagaimana karya Yesus untuk kita semua. Nah, hal ini disebabkan karena manusia jatuh dalam dosa, anak-anak. Allah mengkehendaki agar manusia itu beroleh hidup yang kekal. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ya manusia, nenek moyang kita, bahkan kita yang manusia berdosa, anak-anak, kita harus memperoleh hidup yang kekal dengan cara apa? Ya, dengan cara atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu satu-satu cara ya tadi kita harus menerima Yesus, dan kita harus memperbarui diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah siap bertemu Yesus? Atau apakah kamu sudah siap menerima Yesus? Oke, sekali lagi Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, demikian pelajaran agama kali ini memang cukup singkat, tapi saya rasa ini memberkati kamu dan kamu akan mengingat selama hidupmu dengan baik. Nah, anak-anak, jika ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di pertemuan berikutnya, dan semoga ini memberkati kamu. Tetap sehat selalu, doa Bu Christine selalu menyertai kalian semua. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.